Oke, jadi kemarin kita terakhir membahas mengenai konun al-ghaiyah dan kita melompati pembahasan kemarin adalah pembahasan mengenai al-alaqah bainal mantik. Kita melompati pembahasan ini dan pembahasan ini akan kita akhirkan nanti setelah kita membahas mengenai jadi nanti kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mulahadzah dan juga tajrubah. Yang kedua adalah marhalatul furud al-ilmiyah. Yang ketiga adalah marhalatul tahqiq awal istidlal ala sihhatil furud. Ini adalah pembahasan yang akan kita dahulukan. Baru nanti setelah membahas tiga hal ini, kita akan membahas pembahasan yang kita tinggalkan tadi, yaitu pembahasan mengenai al-alaqah baina mantiqil qiyas wa mantiqil istiqra'. Karena tanpa mengetahui tiga hal tadi, yaitu marhalatul mulahadzah wa tajrubah, marhalatul furud al-ilmiyah, dan juga marhalatul tahqiq awal istidlal ala sihhatil furud, kita tidak akan mengetahui alaqah atau hubungan antara mantik al-qadim dan juga mantik al-hadith seperti itu. Oke. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai qanun al-ghaiyah, lalu beliau menyatakan, Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jadi kita kemarin membahas mengenai qanun al-ghaiyah, di mana beliau menyatakan walaula i'tiqaduhum anna kulla ma'lulin lahu illa wa anal ilal mutasyabiha tuntiju ma'lulat mutasyabiha wa anna kulla syai'in yahdafu li ghayatin laula hadzal i'tiqad lama darasu dhawahir wa bahathu an asbabiha wa lama istata'u an yakhruju biqawanin amah tufidu fi taqaddumil basyariyah. Artinya adalah seringkali kita ulang bahwasanya yang namanya istiqra ya kan, itu terbagi menjadi atau memiliki tiga asas. Yang pertama adalah kepercayaan mengenai setiap sesuatu memiliki sebab, dan ini bisa kita nyatakan sebagai qaunun amah ya kan. Lalu setiap sesuatu memiliki sebab khusus. Lalu sesuatu tadi yang apa sebab khusus tadi itu harus berlaku sampai mustakbal. Tanpa adanya tiga hal ini, tidak mungkin seseorang dalam melakukan istiqra itu dapat menyimpulkan dari pengetahuan atau mulahadah yang bersifat juz'i untuk mencapai qawanin yang bersifat kulli. Sehingga di sini beliau menyatakan walaula itiqaduhum anna kulla ma'lulin lahu illah. Yang pertama, setiap sesuatu memiliki illah, tetapi kita belum mengetahui illah seperti apa yang menjadikan sesuatu itu ada. Maka ini adalah yang dimaksud dengan amah. Dan mu'alif tidak apa namanya tidak tidak membedakan dua hal yang saya jelaskan. Artinya ada dua poin. Yang pertama adalah kullu syai'in sabab. Setelah kita mengetahui setiap sesuatu itu memiliki sebab, maka setiap kasus itu pasti memiliki sebabnya tersendiri. Maka itulah yang saya maksud dengan apa namanya setiap sesuatu memiliki sebab khas. Kita mengetahui bahwasanya setiap sesuatu memiliki sebab, tapi kita tidak mengetahui sebab apa yang menjadikan misalnya eh, perkara A ini menjadi ada. Kita tidak mengetahui sebabnya, tapi kita mengetahui bahwasanya dia memiliki sebab adanya. Maka itulah saya membedakan antara kullu syai'in sabab, saya sebut sebagai amah, dan juga setiap sesuatu tadi, ketika dia memiliki sebab, maka perkara A, ba, jim, dan lain sebagainya pasti memiliki sebab khusus. Oleh karenanya saya apa namanya membedakan dua hal tadi. Tetapi mu'alif tidak membedakan hal tersebut, dan beliau meringkas hal tersebut menjadi satu.
Jadi dua poin yang saya sampaikan ini dijadikan oleh mu'alif menjadi satu. Bahwasanya apa? I'tiqad, yaitu kepercayaan, bahwasanya setiap sesuatu memiliki sebab. Dan hal tersebut sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu sebab amah dan juga sebab khusus, sebagaimana yang saya jelaskan. Lalu, beliau menyatakan, wa annal ilala al-mutasyabihat tuntiju ma'lulat mutasyabihat. Ini adalah apa? Yang dimaksud dengan poin ketiga yang saya sampaikan kemarin. Bahwasanya apa? Setiap sesuatu yang serupa, ya kan? Setiap sesuatu yang serupa, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang serupa juga. Wa annal ilal mutasyabihat tuntiju ma'lulat mutasyabihat. Artinya apa? Seperti kemarin adanya haroroh dengan apa? Adanya haroroh ketika menyentuh ma'din. Maka ketika haroroh menyentuh ma'din dalam sampel pertama, haroroh ini menyebabkan ma'din ini bisa tamat dudil haroroh. Dalam sampel kedua, haroroh ketika menyentuh ma'din itu mampu untuk apa namanya menghantarkan panas. Dalam sampel ketiga juga seperti itu. Maka di sini ya kan berlaku kaidah annal ilal mutasyabiha, yaitu apa? Sebab yang serupa, yaitu haroroh tadi ketika menyentuh ma'din, yuntiju atau tuntiju ma'lulat mutasyabiha, akan menghasilkan eh, maklul atau akibat yang serupa juga. Apa maklulnya? Yaitu tamaddudil haroroh. Maka inilah yang saya maksud dengan yadillu ilal mustaqbal. Artinya apa? Sebab khos yang sudah kita tentukan tadi berupa haroroh yang menyebabkan adanya tamaddudil haroroh dalam ma'din. Sebab khos ini itu akan berlaku terus sampai hari esok. Artinya sebab itu tadi, sebab yang kita temukan berupa haroroh tadi, itu tidak hanya berlaku ketika kita menelitinya saja, tapi sebab tersebut itu harus berlaku ketika kita meneliti dengan sampel yang kita teliti dan untuk waktu mendatang terhadap sampel-sampel yang tidak kita teliti. Maka itu adalah maksud daripada wa anal ilal mutasyabihat tuntiju ma'lulat mutasyabihat. Ini adalah poin ketiga yang saya maksud atau yang saya jelaskan sebelumnya mengenai apa? Sebab host tadi harus yadillu ilal mustaqbal, harus tetap ada hingga masa mendatang. Lalu mu'alif di luar tiga hal yang saya sampaikan, beliau menambahkan satu hal yang itu juga penting. Apa itu? Wa anna kulla syai'in yahdafu lingoyah. Bahwasanya setiap sesuatu itu dia memiliki goyah, dia memiliki tujuan. Dari keyakinan ini, dari keyakinan bahwasanya setiap sesuatu memiliki tujuan, maka akan muncul pemahaman bahwasanya sesuatu itu ada itu bukan karena tilqoiyah, bukan karena sodfa, bukan karena kebetulan, ya kan? Bukan karena tanpa adanya sebab. Sehingga keyakinan mengenai setiap sesuatu memiliki goya, artinya setiap sesuatu itu ada atau diciptakan karena tujuan tertentu, akan melahirkan tiga pemahaman tadi, bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki sebab, setiap sesuatu memiliki sebab khusus, dan sebab khusus yang sudah ditemukan itu akan berlaku sampai masa mendatang. Maka ini adalah apa? Apa namanya menjadi juga titik penting bagaimana seseorang itu bisa melakukan yang namanya mulahadzah dan juga tajrubah. Karena tanpa adanya keyakinan, setiap sesuatu itu diciptakan atau ada karena tujuan tertentu, maka seseorang tidak mungkin meyakini bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki sebab. Kenapa? Karena kalau seandainya sesuatu itu ada tanpa ada tujuan tertentu, maka kalau tidak tilqaiyah, ya sudfah, yaitu sesuatu itu ada dengan sendirinya atau sesuatu itu ada tanpa ada tujuan. Kenapa dia ada atau kenapa dia diciptakan? Maka keyakinan ini itu juga penting bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki apa namanya memiliki tujuan diciptakan atau memiliki tujuan adanya. Kenapa? Karena dari ini tadi itu akan mengantarkan kita kepada tiga poin yang sudah saya jelaskan dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kata beliau, laula hada al-i'tiqad, seandainya tanpa adanya keyakinan seperti ini, lama darasud dawahir, tentu mereka para bahis, para peneliti
tidak akan meneliti tentang fenomena yang ada di sekitar mereka. Wabahatsu an asbabiha, dan juga tidak mungkin mereka itu membahas atau mencari mengenai sebab-sebab kenapa dhawahir tadi atau fenomena yang ada di sekitarnya itu bisa terjadi. Walamastata'u ay yakhruju biqawanin amah tufidu fi taqaddumil basyariyah. Maka ketika mereka tidak tergerak untuk melakukan bahs, untuk melakukan penelitian, maka tentu tidak akan disingkap atau tidak akan diketahui mengenai kawanin-kawanin atau kaidah-kaidah atau sunnah-sunnah yang ada dalam alam ini. Setelah kita membahas hal tersebut dalam pertemuan kemarin, maka di sini mu'alif ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana seseorang itu melakukan istiqra. Tentunya dalam istiqra di sini adalah istiqra dalam mantik al-hadis. Bagaimana langkah yang ditempuh oleh seorang bahis ketika mereka melakukan istiqra nakis di dalam mantik al-hadis. Maka di sini jelaskan marahilul istiqra awil manhajil istiqra'i. Dan tentu di sini adalah dalam tanda kurung adalah apa? Dalam mantik al-hadis. Beliau menyatakan al-ghoyah awil hadfu minal istiqra'i yumkinu ijmaluha fi wusulil alam fi wusulil alim ila qanunin am au qaidatin kulliyah tashmilu mastaqra'a wa ma lam yastaqri wa la yatimmul wusul ilal matlub illa bil murur bi marahil muta'addidah wa hiya. Jadi tujuan umum atau tujuan utama daripada seorang bahis, seorang peneliti ketika melakukan penelitian terhadap fenomena yang ada di sekitarnya, tujuan utamanya adalah mengetahui sebab atau mengetahui konun yang berlaku, mengetahui sunnatullah yang berlaku di alam ini. Sehingga mereka mencari hukum sebab akibat terhadap dua hal yang muketarinan. Seperti kemarin adanya api ketika menyentuh ma'din, maka hal tersebut akan melazimkan adanya tamaddudil hararah. Maka dari situ akan dimunculkan satu kaidah umum bahwasanya setiap api itu menyentuh ma'din, maka ma'din tersebut akan menghantarkan panas. Maka tujuannya adalah itu tadi, mencapai qawanin amah, mencapai sunnatullah, mencapai hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah di alam ini. Maka itu adalah tujuan utama daripada seseorang itu melakukan tajrubah. Dan seseorang tadi itu bisa mencapai tujuan utamanya ketika mereka menempuh beberapa metode yang harus digunakan di dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah marhalatul mulahadah wa tajrubah, yaitu marhalah mulahadah. Mulahadah itu adalah pengamatan, tajrubah itu adalah penelitian. Yang kedua adalah marhalatul furud al-ilmiyah. Setelah melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar atau objek penelitian yang ingin diteliti, dan juga sudah melakukan tajrubah terkait objek yang sudah diteliti, maka dengan pengamatan dan juga penelitian tadi, seseorang akan memunculkan satu hipotesa, satu penafsiran yang bersifat muakkad. Itulah yang dinamakan sebagai al-fardu atau al-furud, yaitu adalah suatu penafsiran yang bersifat muakkad yang dihasilkan oleh seorang peneliti ketika dia sudah melakukan yang namanya tajrubah dan juga mulahadhah terkait objek yang sedang ia teliti. Selanjutnya adalah marhalatut tahqiq awil istidlal ala sihhatil furud. Setelah dia tadi mendapatkan tafsir mu'aqad, misalnya tadi kemarin saya contohkan adanya tamaddudil hararah karena ketika api menyentuh ma'din itu akan menjadikan ma'din tadi menghantarkan panas. Maka ketika dia tadi meneliti atau mengamati bahwasanya setiap ada hararah yang menyentuh ma'din, maka ma'din tadi pasti menghantarkan panas. Setiap ada hararah, ketika menyentuh ma'din lagi,
maka ma'din tadi akan menghantarkan panas. Maka dari penelitian dan juga pengamatan tadi, ya kan, seseorang itu melakukan al-farq, penafsiran yang bersifat mu'akkad, melakukan penafsiran yang bersifat mu'akkad tadi. Dia menyimpulkan secara sementara, ya kan, dengan kesimpulan sementara yang belum final, bahwasanya dia menyimpulkan ternyata ketika api atau panas, ya kan, apapun itu, entah itu panas dari api atau panas dari apapun itu, ketika bersentuhan langsung dengan ma'din, maka ma'din tadi meresponnya dengan menghantarkan panas tersebut. Itu adalah penafsiran sementara. Dan penafsiran ini belum diuji kebenarannya. Maka dinyatakan sebagai al-farq. Bisa diartikan sebagai apa? Tafsir mu'akkad, yaitu penafsiran yang bersifat sementara yang belum diuji kebenarannya. Di mana penafsiran ini didapatkan oleh seseorang ketika dia tadi sudah melakukan mulahadzah dan juga tajrubah. Maka langkah selanjutnya setelah dia apa namanya menghasilkan satu penafsiran yang belum final tadi, yang belum teruji, yang masih bersifat sementara, maka tugas selanjutnya adalah mentahqiq, mengkonfirmasi apakah memang tafsir mu'akkad yang ada dalam otaknya tadi, yang ada dalam pikirannya, yang terlintas dalam pikirannya, itu adalah penafsiran yang benar atau tidak. Ketika penafsiran tadi benar, maka penafsiran tadi menjadi qawanin atau menjadi konun atau menjadi kaidah kuliah bahwasanya setiap sesuatu atau setiap panas yang menyentuh ma'din, maka ma'din tersebut akan menghantarkan panas tadi. Ini adalah qawaninnya atau konunnya. Ketika memang farq di awal tadi atau penafsiran di awal tadi yang belum bersifat final atau belum teruji kebenarannya, ternyata setelah diuji kebenarannya, ternyata penafsiran ini benar, sesuai, mutawabiqun lil waqi. Maka ini menjadi konun. Maka dengan apa? Dari situlah, yaitu dengan adanya awalan, sanian, dan juga salisan, seseorang tadi akan mencapai hadaf, yaitu apa? Usulul alim ila qanunin am. Bagaimana seorang alim tadi, atau seorang bahis tadi, bisa mencapai pengetahuan yang bersifat amah, atau mencapai kaidah yang bersifat amah. Yang pertama, marhalatul mulahadhah, yaitu eh, bagaimana seseorang itu mengamati. Wahiyya musyahadatul dhahira fil waqi'. Yang namanya mulahadhah itu adalah apa namanya ketika seseorang itu mengamati fenomena yang ada di sekitarnya.